Listen to me. Your word is not just communication, but your word is creation. Itu sebabnya mulut akan jadi tuan atas hidup kita. Mulut bobrok, hidup bobrok. Mulut jahat, hidup jahat. Mulut menyakitkan, hidupnya menyakitkan. Sebaliknya mulut berkualitas, hidup berkualitas. Mulut benar, hidup jadi benar. Mulut sehat, hidup jadi sehat. Listen to me. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata Anda bukan sekadar komunikasi, tapi kata-kata Anda punya kuasa untuk menciptakan. Karena Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan dengan berkata. Waktu Tuhan ciptakan flora dan fauna, Dia ciptakan dengan berkata. Waktu Tuhan ciptakan daratan dan lautan, Dia ciptakan dengan berkata. Maka DNA yang sama, potensi yang sama, power yang sama, Dia berikan di dalam diri manusia. Itu sebabnya kalau Anda tahu kata-katamu bukan cuma sekedar komunikasi, tapi punya kuasa untuk menciptakan, Anda perlu berhati-hati. Kepada siapa Anda berkata-kata? Sebab kata-katamu bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Juga kata-katamu bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang. Jangan salahkan istrimu kalau dia sulit untuk tunduk. Karena Anda selalu ngomong yang negatif tentang dia. Coba Anda ngomong yang positif. Kalaupun istrimu rese, banyak ngomong, banyak ngatur, tapi Anda punya kata-kata positif. Istriku lemah lembut. Istriku penuh kasih. Istriku bijaksana. Maka sesuai apa yang kau katakan terjadi. Henny Kristianus. Kalau ngomong aja di gereja, cemplang-cemplong, plong-plongan. Suaminya di rumah, kalau nggak ngomong yang positif, bisa jadi apa tuh rumah? Itu sebabnya saya sering tumbang tangan dia. Istri yang baik, penuh kasih, sayang suami. Sama, istri saya juga tumbang tangan. Suami yang setia, gak suka nyeleweng. Hatinya terpaut sama istri dan anak-anak. Gak suka marah-marah, penguasaan diri, baik hati, setia. Maka terjadi sesuatu perkataannya. Setia, baik hati, penguasaan diri, royal sama istri. Istri bisa haleluya. Yang menarik Bapak Ibu, sebelum Yesus memulai pelayanannya, setelah umur 30 tahun, dia traveling jauh dari Nazaret menuju ke Yeriko. Sebelum dia memulai pelayanannya, untuk menyerahkan diri dibaptis sama Yohanes, seorang manusia. Rendah hati sekali, Tuhan mau dibaptis manusia di mana-mana. Pendeta yang baptis jemaat, bukan jemaat baptis pendeta. Tapi Yesus memberi diri dengan rendah hati untuk dibaptis sama manusia yang berdosa, sedangkan dia tidak pernah bikin dosa. Waktu dia keluar dari air, yang mana langit terbuka, ada suara pujian dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu Yesus mendengarkan pujian dari Bapa di surga, no wonder dia melayani di muka bumi dalam waktu 3,5 tahun sangat maksimal, sangat produktif, sangat efektif. Bapak Ibu, 3,5 tahun bukan waktu yang cukup panjang. Karena bagi kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi negaranya. Bagi kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi daerah. Yesus cuma punya waktu 3,5 tahun. Tapi karena dia dipuji oleh Bapa di surga, dia menjungkir balikan, membawa perubahan yang besar bagi dunia. Kalau engkau pengen lihat suamimu berprestasi, istrimu berubah, anak-anakmu makin baik dalam studi mereka, terjaga dalam pergaulan yang buruk, saya mau beritahu, hindari, eliminasi perkataan yang negatif, tapi lepaskan perkataan yang positif. Ini sebuah prinsip di dalam dunia kepemimpinan. Kalau Anda mau puji di depan umum. Tapi kalau Anda mau menegur, tegurlah pribadi. Sekali lagi saya ulangi. Kalau Anda mau puji, pujilah sebesar-besarnya depan umum. Tapi kalau Anda mau menegur, negurlah pribadi. Jangan dibalik.
menegur di depan umum, memuji secara private. Membuat orang itu jadi spoil, membuat orang itu jadi kecewa. Ironis ya, minta maaf. Kita ini lebih suka memuji orang di luar rumah daripada orang yang ada dalam rumah. Nggak ada salah saudara suka memuji Bapak Jokowi yang rendah hati, yang belusukan, yang dimana merakyat. Tapi masalah begini, harusnya kalau Anda bisa puji Bapak Jokowi, Anda juga bisa puji istrimu atau suamimu, anakmu atau orang tuamu. Jangan sampai kita puji-puji orang di luar rumah, tapi kita maki-maki orang di dalam rumah. Kalau Anda bisa puji orang di luar rumah, maka kita juga bisa puji orang dalam rumah kita. Itu sebabnya penting di sini untuk kita memperhatikan setiap tutur kata kita. Karena tutur kata yang berkualitas membuktikan Anda bisa menguasai diri. Tapi tutur kata yang kotor membuktikan Anda tidak bisa menguasai diri. Amsal 4 ayat 23, karena dari hati terpancar kehidupan. Dari dalam terpancar perkataan. Kalau Anda tekan pasta gigi, yang keluar adalah odol. Waktu Anda tekan botol air, yang keluar adalah air. Waktu Anda tekan kelapa, yang keluar minyak kelapa. Waktu Anda tekan dirimu, yang keluar perkataan negatif atau positif. Anda tidak akan pernah mengeluarkan perkataan positif kalau Anda nggak sering-sering merenung firman, kalau Anda nggak sering-sering mendengar firman, kalau Anda nggak sering-sering mempelajari firman, kalau Anda nggak sering-sering membaca firman. Akibat Anda sering mendepositkan firman, akibat Anda sering merenung firman dan belajar firman, maka ketika Anda ditekan, yang keluar adalah firman. Kalau Anda pengen merubah perkataanmu, banyak renungkan firman. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.